Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Di hari Minggu ini saya mau berbagi berkat dari firman Tuhan dengan judul Saya Bangga Menjadi Kristen. Sebelum saya melanjutkan sharing firman Tuhan ini, ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kenapa Anda mau menjadi seorang Kristen? Mungkin ada yang menjawab, ya, karena sejak kecil saya sudah Kristen, lahir di keluarga Kristen, kedua orang tua Kristen, jadi saya lahir menjadi Kristen. Oh, atau ada yang menjawab, karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena saya mengikuti pasangan hidup saya, dan akhirnya saya menikah dan masuk Kristen. Atau yang ketiga, karena benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Kristen yang saya maksudkan ini bukan hanya sekedar agama, tetapi benar-benar dari arti sesungguhnya, yaitu pengikut Kristus. Nah, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu juga bisa berawal dari Kristen sejak lahir maupun yang Kristen karena terpaksa. Karena meskipun berasal dari keduanya itu, kalau dia memang sungguh-sungguh rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, maka dia juga bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu kenapa Anda tetap mau menjadi Kristen meskipun itu berat? Menjadi Kristen berarti kita harus menerima resiko setiap hari. Kita bisa saja dibully, kita saja bisa dihina, kita bisa saja dilecehkan, direndahkan, bisa saja kita diperlakukan tidak adil. Baik oleh teman kita, baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, maupun keluarga kita sendiri. Baik itu di sekolah, baik itu di tempat kuliah, di tempat kerja, di lingkungan di mana kita tinggal, bahkan di dalam rumah kita sendiri. Kenapa? Karena itu adalah resiko yang harus kita terima, yang harus kita alami setiap hari ketika kita memutuskan untuk menjadi Kristen. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 24. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jadi dari firman Tuhan ini ada dua hal yang harus dialami atau dilalui oleh seorang Kristen. Yang pertama adalah menyangkal diri. Dia harus menyangkal kedagingannya setiap hari, hari demi hari. Misalnya seperti ini, contoh yang sangat sederhana. Ketika kita menjadi Kristen, oleh karena apa yang kita percayai, oleh karena apa yang kita imani, kemudian di lingkungan kita ada orang yang tidak suka dengan kita. Lalu ketika kita ada di depan rumah, ada orang lewat, kemudian sambil meludah di depan kita dan bilang, "Dasar kafir." Secara manusia, apakah kita tidak mau marah? Tidak ingin marah? Pasti. Tapi kita harus mengekang rasa marah itu, mengalahkannya, menundukkannya. Supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang itu. Dan semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, ini adalah yang paling berat yang harus kita alami setiap hari, yaitu memikul salib. Setiap orang pasti punya salib, entah itu kecil, entah itu besar, entah itu ringan ataupun berat. Karena salib setiap orang itu berbeda-beda. Dari semua itu tadi yang sudah saya katakan tadi, saya mau katakan tetaplah kita bangga menjadi Kristen. Katakan, saya bangga menjadi Kristen. Kenapa saya bangga menjadi Kristen? Karena keselamatan sudah tersedia bagi kita.
diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada kita. Efesus 2 ayat 8 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, setiap orang yang mengikut Yesus, setiap orang Kristen sudah mendapatkan keselamatan yang dari Allah, yaitu keselamatan yang cuma-cuma. Allah tidak lagi melihat latar belakang hidup kita seperti apa. Entah kita seorang penjahat sekalipun, Tuhan tidak pernah melihat semuanya itu. Tuhan tidak memperhitungkan semuanya itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat status sosial kita, pendidikan kita apa, rumah kita besarnya seberapa, mobil kita berapa, dan lain sebagainya. Tuhan tidak lihat itu, tapi Tuhan lihat seberapa besar iman kita kepada Dia. Yang kedua, kenapa kita harus bangga menjadi Kristen? Tadi karena kita sudah mendapatkan keselamatan yang cuma-cuma. Yang kedua, karena kita sudah tidak lagi berlomba-lomba melakukan perbuatan baik atau amal baik supaya kita selamat. Itu karena amal baik itu tidak menjadi tiket kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah itu berarti kita tidak boleh melakukan perbuatan baik? Bukan seperti itu. Kita harus tetap melakukan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk amal atau untuk menyuap Tuhan supaya kita bisa masuk surga. Tetapi atau melainkan kita berbuat baik karena Allah sudah terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Yang ketiga, kita sudah tidak perlu lagi melakukan korban setiap tahun. Karena korban yang sejati, korban yang sempurna sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan semuanya sudah selesai. Jadi saudaraku, saya mau katakan kepada saudaraku semuanya, tetaplah bangga menjadi seorang Kristen. Meskipun kita diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita harus kehilangan teman kita, kehilangan keluarga kita, kehilangan pekerjaan kita, kehilangan semua harta benda kita, bahkan kehilangan nyawa kita sekalipun, tetaplah bangga menjadi Kristen, yang berarti menjadi pengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Karena keselamatan sudah tersedia bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.